forward ke teman-teman Abu Dhabi ya, undangannya ya. Oke, udah jam 10 lewat 10. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman lain, kita mulai. Selamat siang, Romo Alif. Selamat pagi, teman-teman dari KKI Qatar dan juga dari Abu Dhabi. Terima kasih sudah hadir pagi ini di pertemuan ketiga kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tema meninggalkan sikap ketidakpedulian, mengembangkan tanggung jawab sosial. Tuhan telah menganugerahkan banyak rahmat dalam hidup kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga agar kita dapat menghadirkan kebaikan bagi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan mengingat kembali panggilan kita untuk hidup di dalam kasih kepada sesama. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan, Kasih. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaung. Andai iman mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan berhenti. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan berhenti. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan berhenti. Kasih itu tak
kekal serta abadi. Marilah kita membuka pertemuan kita hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah mengaruniakan berbagai berkat kepada manusia, bukan hanya harta atau materi, tetapi juga kesehatan, pengetahuan, dan jejaring. Semua itu merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Karena itu, siapapun dapat berbagi dan membantu orang lain melalui kemampuan, pengetahuan, atau relasi yang dimiliki. Misalnya membantu orang tua menggunakan teknologi, mendampingi korban yang membutuhkan bantuan hukum, ataupun melayani dalam organisasi. Namun, semua sumber daya tersebut harus disertai dengan semangat kepedulian. Tanpa kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, harta, pengetahuan, dan jejaring yang dimiliki tidak akan membawa kebaikan. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali, mengakui segala dosa, memohon ampun atas segala kekurangan kita, serta mensyukuri segala kebaikan dan belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas masa Prapaskah, di mana kami dapat memberi waktu untuk belajar dan merenungkan sikap-sikap kami dalam pelayanan dan hidup menggereja. Bantulah kami untuk semakin berani membangun ketulusan dan kejujuran dalam pelayanan, sehingga kehadiran kami dapat saling menginspirasi satu sama lain dan mendatangkan kebahagiaan yang mensejahterakan bagi orang-orang yang kami jumpai dan layani. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Untuk bacaan Injil, Romo Alip bisa tolong dibacakan sekali. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi atau menjelang sore di Indonesia. Pada pertemuan APP yang ketiga ini, kita bersama-sama diajak untuk berbicara berkaitan dengan meninggalkan sikap ketidakpedulian dan mengembangkan tanggung jawab sosial. Tadi dalam pengantar kita bersama-sama diajak untuk melihat cara Allah mendampingi, menyertai, dan memberkati hidup kita. Allah mengaruniakan berkat kepada kita manusia tidak hanya dalam bentuk harta atau materi, tetapi juga dalam bentuk yang lain, seperti kesehatan, pengetahuan, dan komunitas atau jejaring. Itu semua adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita bersama sebagai manusia. Menghadirkan kebaikan ini bagi mereka yang membutuhkan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan hartanya. Orang yang memiliki pengetahuan dan relasi yang dimiliki, seseorang juga dapat berbagi dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Dan saya mengajak kita bersama pada bulan Maret ini, sebelum nanti tanggal 19 itu kita bersyukur atas Santo Yusuf, sang pekerja, suami Maria, ayah dari Yesus. Itu syukur-syukur hari-hari ini kita berdoa bersama dengan Santo Yusuf, terutama supaya perang segera selesai, ekonomi semakin membaik, keluarga-keluarga kita semakin dipulihkan, dan segala rencana-rencana kita di tahun ini bisa berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki dan kita harapkan dalam kehidupan kita. Jadi undangannya adalah syukur-syukur kita pada hari-hari ini mungkin tidak genap 9 hari karena novena itu 9 hari. Di hari-hari sebelum tanggal 19 itu kita berdoa novena Santo Yusuf, dan doanya nanti bisa dicari di laman-laman untuk media sosial. Hari ini kita mendapat bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31, yang mana pada perikop ini berbicara tentang orang yang kaya dan Lazarus sebagai
cara Tuhan untuk memastikan bahwa kita dalam membangun orientasi hidup itu salah satunya adalah mau untuk selalu memiliki hati kepada mereka yang berkekurangan, dan kita juga sebagai homo sosius, makhluk sosial, itu sungguh-sungguh bisa bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Dari Injil yang baru saja kita dengar, kita memiliki beberapa wawasan yang bisa kita pakai sebagai sarana refleksi iman kita, terutama dalam membangun sikap tanggung jawab sosial, dan kita mulai menghindarkan diri pelan-pelan dari sikap ketidakpedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 itu, poin pertama adalah kehidupan yang diperlawankan. Yesus dalam konteks ini ingin mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seolah-olah selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kebenaran hidup mereka itu bisa jadi menjadi kesombongan rohani dan menghambat mereka untuk bisa mengalami surga, atau tadi digambarkan dengan Lazarus yang dipangku oleh Abraham. Dalam bahasa yang lain, kehidupan yang berlawanan ini diberi catatan adalah seorang kaya hidup yang mewah dan egois, sementara Lazarus, si miskin, itu menderita di depan pintunya tanpa belas kasihan. Maka tadi dikatakan bahwa dia menanti remah-remah yang jatuh dari meja tuan itu. Lalu naasnya bahwa situasi mereka tidak bertahan lama, dikisahkan mereka keduanya mati, wafat. Dan saat itulah pembalikan nasib. Lazarus meninggal, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, ada di surga, sementara orang kaya ini meninggal dan menderita siksaan di alam maut, alam neraka. Lalu digambarkan dalam kisah ini jurang yang memisahkan yang amat jauh antara Abraham dan juga Lazarus dengan orang kaya itu. Abraham menjelaskan bahwa terhadap jurang yang besar yang tidak dapat diseberangi antara tempat siksaan dan tempat hiburan yang membuat perpindahan itu mustahil. Dan jurang antara surga dan neraka ini yang kalau boleh kita jujur kita lihat, terkadang kita temukan ketika kita berdiskusi bagaimana hidup kita kelak ketika kita mengupayakan yang terbaik. Kalau dalam bahasa gereja Katolik, ya kamu menanam, maka kamu akan menuai. Kalau hari ini kamu menabur dan menanam kebaikan, besok kelak kamu akan menuai kehidupan yang lebih baik. Maka kalau ada istilah atau pertanyaan yang kadang-kala menggelitik, lalu apa gunanya iman kita akan Kristus? Yesus dalam perumpamaan yang lain itu mengatakan bahwa ada semacam benih yang jatuh di istilahnya itu di jalan yang kemudian dimakan burung. Seperti halnya benih itu jatuh di tempat yang sulit, dia tumbuh tetapi karena matahari lalu dia mati, dan juga di tanah yang baik. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang juga tampaknya perlu kita sikapi juga dalam pengalaman hidup kita. Lalu poin yang keempat, peringatan bagi kita yang masih hidup. Tadi di dalam Injil, dalam perumpamaan itu, dinyatakan bahwa orang kaya memohon agar Lazarus memperingatkan saudara-saudaranya. Ada 5 saudara. Abraham menjawab bahwa mereka sudah memiliki Musa dan para nabi. Ini dalam kitab suci dan juga hukum Taurat serta firman Tuhan sebagai panduan. Tetapi si kaya ini tetap ngeyel. Dan kengeyelannya ini akhirnya dipuncaki dengan istilah bahwa bagaimana Nabi dan Musa aja tidak percaya, apalagi kalau dikirim orang yang bangkit dari antara orang mati. Persis Yesuslah yang dimaksud, dan persis kedegilan hati mereka yang menjadi tujuan dan misi utama ingin dihancurkan oleh Yesus. Maka dalam peristiwa ini, Lazarus dan orang kaya yang kalau mau dikatakan pelit,
itu akhirnya justru menciptakan jurang yang begitu jauh di dalam ilustrasi atau perumpamaan yang muncul. Maka peran penting bagi kita adalah ketika kita memiliki iman akan Kristus, kita bersama-sama diajak untuk membaca perumpamaan secara lebih dalam. Maka dinyatakan bahwa sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, mereka yang menolak mendengarkan firman Tuhan, baik Musa dan para nabi, tidak akan bertobat. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kekayaan tidak menjamin keselamatan dan kepekaan terhadap sesama yang membutuhkan adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan semasa hidup. Dalam bahasa yang lain, bisa dirumuskan bahwa hal-hal duniawi ini ketika itu menjadi pegangan, ketika itu menjadi tujuan akhir dari seluruh pelaksanaan hidup kita, maka kita dinyatakan oleh Tuhan tersesat. Maka kita harus kembali pulang. Dan ketersesatan itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri bahwa kekayaan itu tidak menjamin keselamatan. Tetapi ketika kita menjadi orang kaya dan kita punya kepekaan dan kepedulian, maka disitulah letaknya kita akan memperoleh keselamatan. Maka tadi dikatakan bahwa kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus sendiri. Maka inilah yang menjadi poin dasar dan poin penting ketika kita ingin menempatkan skema hidup kita, terutama kekayaan yang kita miliki. Lalu yang menjadi poin permenungan bagi kita ketika kita bicara soal meninggalkan ketidakpedulian dan mengembangkan tanggung jawab sosial, kita bersama-sama diajak untuk menjawab dua pertanyaan yang nanti bisa jadi bahan permenungan kita bersama. Pertanyaan pertama, dan mungkin ini sudah kita lakukan, adalah bagaimana kita harus bersikap kepada Lazarus yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang miskin. Dalam bahasa Mother Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta, itu mengatakan bahwa orang miskin itu adalah mereka yang defisit afeksi atau kekurangan cinta kasih. Jadi bisa jadi kita sejauh ini punya kepekaan enggak terhadap mereka yang masih defisit afeksi, masih kekurangan cinta kasih. Dan dalam bahasa yang lain, siapa tahu yang disebut defisit afeksi, salah satunya adalah orang yang sering ngomong tentang kejelekan orang lain. Jadi kalau kita itu terjebak di situ, sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, lebih deep lagi, sebenarnya kita itu mengalami defisit afeksi, kekurangan cinta kasih. Kenapa? Karena selalu memandang orang lain itu bisa jadi di satu sisi lebih buruk daripada kita, atau bahkan karena iri, orang lain dipandang lebih baik daripada kita. Padahal Tuhan tidak pernah menyatakan itu kepada kita. Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Lalu poin yang kedua, peluang bantuan apa saja dari komunitas maupun gereja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu Lazarus ini yang ada di sekeliling kita. Dan sebelum kita berdiskusi bersama, berembuk bersama, saya mau menutup rangkaian permenungan hari ini dengan sebuah kisah demikian. Sekali peristiwa, ada dua orang bersahabat yang mereka bersepakat mengadakan sebuah perjalanan. Perjalanan yang mereka tempuh itu harus melalui beberapa daerah. Sebutlah nama kedua sahabat ini adalah Bejo dan Mukidi. Lalu mereka berjalan bersama, sampailah mereka pada situasi di mana mereka memasuki padang pasir, padang gurun. Yang saya rasa ibu bapak saudara-saudari gampang lah membayangkannya karena tinggal di dekat-dekat situ. Nah, ketika mereka berjalan, mereka itu terlibat pada sebuah pertengkaran antara Bejo dan Mukidi ini.
Lalu tiba-tiba Mukidi ini tiba-tiba menampar wajahnya Bejo. Lalu Bejo itu tertunduk dan kemudian dia menulis di atas pasir dengan tulisan demikian. Hari ini sahabatku menampar wajahku. Lalu mereka semua terdiam, baik Bejo maupun Mukidi, dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sama-sama diam karena masih ada perasaan yang nggak nyaman, perasaan marah satu dengan yang lain. Kemudian dalam perjalanan, dalam diam mereka ini sampai pada sebuah tempat ada oase atau oasis. Jadi ada semacam kolam sumber air yang ada di padang gurun. Karena mereka saking lelah dan hausnya, lalu tiba-tiba si Bejo ini dia menceburkan diri begitu saja, tanpa menyadari bahwa sebenarnya dia nggak bisa berenang. Lalu sambil gelagapan itu minum air gitu, gelagapan dia minta tolong sama Mukidi, dan akhirnya Mukidi pun dia menceburkan diri dan menolong si Bejo ke pinggir. Dia pintar berenang. Dan ketika sampailah di pinggir, Bejo terselamatkan, dia kemudian berlari dan mencari ada di pinggir itu kayak dekat situ itu ada kayak tebing begitu. Dan di tebing itu dia menulis dengan batu, hari ini sahabatku menyelamatkan aku. Mukidi ini bertanya-tanya apa maksudnya. Tadi dia menulis, hari ini sahabatku menampar wajahku, lalu di kesempatan lain ketika dia menyelamatkan si Bejo, dia ditulis hari ini sahabat menyelamatkan aku. Dan akhirnya dia bertanya, Jo, maksudmu apa? Lalu si Bejo berkata kepada Mukidi, ketika saya tadi ditampar olehmu, saya marah, saya ada luka, dan memang sengaja saya tuliskan itu di atas pasir, supaya angin maaf itu menghapuskannya. Sehingga di dalam batinku tidak ada lagi dendam. Dan ketika kamu menyelamatkan aku dari tenggelam di oasis itu, aku menuliskannya di sebuah batu atau dinding batu itu, aku menuliskan, hari ini sahabat menyelamatkan aku ingin menyimpan semua kebaikanmu itu sebagai sarana bagiku untuk berterima kasih, dan sekali waktu ketika ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, aku tidak lagi harus berpikir karena aku punya dendam denganmu, tetapi bahwa bagaimana aku punya cara untuk membalas budi kebaikanmu, bukan lagi kejahatanmu. Akhirnya mereka berpelukan, lalu mereka nangis bersama dan mengeluarkan sapu tangan bersama. Lalu sapu tangan itu atau kacu itu dipakai untuk mengusap air matanya, dan kacu itu diuntel-untel banjur cuntel, dan ceritanya selesai. Saudara-saudari terkasih, kemiskinan itu bukan soal ketiadaan uang, melainkan ketiadaan Kristus di dalam hati. Kita dari bacaan tadi bisa menjadi Lazarus, atau bahkan bisa menjadi orang yang kaya dan mati, yang akhirnya ditempatkan di tempat yang tidak baik. Itu adalah pilihan. Tetapi mulai hari ini di masa Prapaskah, tempatkanlah Kristus di dalam hati kita, supaya ketika Kristus berada, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghapus setiap kesalahan orang dan mulai menyimpan baik-baik kebaikan orang, sebagaimana kita menyimpan kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab secara sosial, bukan pertama-tama karena kita memiliki segala hal, tetapi karena kita memiliki Kristus di dalam hati kita yang selalu mendorong kita untuk menghapus kesalahan orang dan menyimpan
setiap kebaikan itu menjadi jalan terang bagi kita untuk bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kita akan berbagi bersama. Tadi saya tampilkan kembali untuk pertanyaan kita. Nah, pertama adalah bagaimana kita harus bersikap kepada Lazarus. Mungkin orang-orang yang tadi dalam pernyataan itu miskin itu bisa diartikan secara lebih luas, bukan hanya soal harta duniawi, tetapi juga orang-orang yang haus akan cinta kasih, dan peluang bantuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka di sekitar kita. Apakah ada yang ingin menanggapi? Dipersilahkan. Terima kasih Romo Alip untuk renungannya. Jadi Romo mulai dari saya deh yang nomor 1 itu. Jadi kalau misalnya Lazarus di sekitar kita, berarti kan bantuannya itu nggak hanya bersifat materi ya Romo ya. Iya, betul. Jadi mungkin aja kayak ada temen yang lagi butuh curhat, terus kita dengerin, hanya sekedar mendengarkan aja mungkin yang buat dia udah lega, itu udah salah satu bentuk kepedulian ya Romo ya. Memberikan waktu, memberikan telinga kita gitu ya. Iya. Dan saya rasa itu yang hari-hari ini terkadang dibutuhkan lebih ya. Karena kita selalu berkutat pada sirkulasi hidup kita sendiri dengan mengatasnamakan kesibukan. Jadi ini bukan soal salah benar sih, tetapi sirkulasi atau circle yang kita bangun atas hidup kita itu ketika orang hadir dan ingin maksud saya menyampaikan sesuatu yang bisa jadi kita hanya ingin jadi bak sampahnya dia, dan mendengarkan itu kayak bak sampah ya. Bak sampah itu kan ngomel-ngomel nggak, memberi advice nggak, atau memberi feedback nggak ya. Bak sampah itu hanya selalu diem aja, nggak pernah memberi apapun gitu. Tetapi exactly penting bahwa itu kita butuhkan juga. Sebagaimana kalau kita telah menggunakan sesuatu dan memang kita harus menempatkan barang atau benda itu di tempat sampah karena tidak kita pakai lagi. Dan saya rasa itu yang sudah dilakukan Linda, maka kerajaan Allah tidak jauh dari tempat Anda, Mbak Linda. Amin. Oke, terima kasih Romo. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Romo 2 tadi tentang Lazarus di sekitar kita. Silakan. Kalau boleh saya sharing. Silakan, mari Pak Albert. Yuk. Iya, Romo. Jadi kalau saya melihat tadi kata kemiskinan itu, melihatnya saya nggak hanya kita berhubungan sama miskin, tapi juga bagaimana bisa membawa kemiskinan itu keluar dari kemiskinan. Jadi ada orang yang miskin atau yang tidak punya, bagaimana bisa keluar ke level berikutnya lagi. Karena itu saya melihat dari pengalaman hidup, salah satunya adalah dengan pendidikan. Dengan memberikan pendidikan itu bisa pindah dari level yang sebelumnya ke level yang lebih bagus. Karena itu saya sharing gimana tadi yang menanggapin peluang bantuan apa saja itu yang saya lakukan atau kami lakukan pada saat ini. Misalkan di Keuskupan Bandung itu, kalau dari paroki-paroki ada yang namanya beasiswa pelikan, itu peduli pendidikan. Tapi itu hanya untuk mereka yang tinggal di Bandung. Jadi mereka yang benar-benar tinggal di Bandung terdaftar di paroki masing-masing. Padahal di Bandung itu banyak mereka yang dari luar daerah dan bersekolah di Bandung. Nah, waktu saya mahasiswa itu saya aktif di satu paroki kategorial namanya Gereja Mahasiswa, diasuh sama Romo-Romo OSC, sekarang tuh Romo Febri. Dan 5 tahun terakhir ini kita membuat satu gerakan namanya Gema Edukasi. Jadi Gema itu Gereja Mahasiswa, edukasi itu singkatan dari
engkau ada untuk berbagi kasih. Jadi kami memberikan beasiswa karena sudah tahu batasnya tadi, kami memberikan beasiswa untuk mereka-mereka yang datang dari luar kota dan bersekolah di Bandung, untuk kuliah di Bandung. Dan benar-benar kalau dengar cerita masing-masing, karena kami punya tim yang di gereja mahasiswa di sana juga mendengar ceritanya bagaimana mereka survive di Bandung, apa cuma dikasih benar-benar sedikit bantuan dari orang tuanya, kadang-kadang nggak punya, kadang-kadang untuk jalan apa pergi aja harus jalan kaki gitu. Saya pikir udah lewat itu, ternyata masih masih banyak sampai sampai saat ini. Bandungnya di paroki mana, Pak Albert? Kalau saya dulu di gereja mahasiswa, Romo Oh di di, Aloysius Bandung, di biaranya OSC itu. oh di bagian. Oh, oke oke oke. Ya Ya, di ya. biara OSC di Bandung tuh ada satu gereja mahasiswa itu kategorial. Jadi apa namanya mereka-mereka yang dari luar kota biasanya pada ke situ gitu, pada pada gereja ke situ. Nah, jadi sampai sampai sekarang ini sudah tahun kelima, lumayan berjalan baik. Kami membantu dari mahasiswa yang ada di Bandung, ada sekitar 10 orang yang kami bantu pada saat ini. Jadi bantuan kehidupan masing-masing. Dan selain bantuan itu kami juga memberikan pendampingan karena tim yang Bandung sana ada psikolog, jadi mereka memberikan juga bantuan apa namanya pendampingan, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas. Jadi mereka tidak hanya menerima beasiswa, tapi mereka juga aktif di gereja mahasiswa. Jadi kita harapkan mereka juga aktif, entah jadi apa namanya pengurus gereja, entah jadi misdinar, entah jadi kor. Jadi semuanya itu jadi akhirnya apa namanya ada juga kepedulian pada gereja, tidak sekedar dikasih beasiswa udah, tapi juga ada mereka juga aktif di gereja. Itu lumayan lumayan berjalan baik. Jadi saya coba menanggapin apa refleksi saya tadi. Oke, ini salah satu, entah mungkin karena saat ini saya lebih banyak di dunia pendidikan, jadi lebih lebih apa namanya melihat seperti itu. Tentunya lain bisa memberikan ke panti asuhan segala macam itu ya sekali kasih, tapi ini ada harapan dari mereka yang mungkin sebelumnya belum sampai ke level yang bisa mencukupi, bisa bisa naik ke level berikutnya. Dan lumayan banyak setelah mereka lulus juga mendapatkan pekerjaan. Semoga ada satu circle yang saling membantu makin berkembang pada suatu saat nanti. Jadi ada harapan yang berkembang dari situ. Dan tadi dibilang waktu yang awal tadi, saya juga nggak tahu siapa mahasiswanya, nggak pernah ketemu juga. Saya kalau ke Bandung ketemu cuma sama pengurusnya, sama pastor paroki gereja mahasiswanya, tapi sama mahasiswa sendiri mereka sama pendamping tadi yang bisa bertemu. Jadi dan juga tadi bisa mengajak, tadi ada salah satu item di Romo di slide pertama tadi, pertemanan, persahabatan, relasi, itu juga bisa mengajak juga teman-teman yang lain untuk ikut. Jadi ya salah satu refleksi saya dari apa yang dibicarakan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert, dan saya mengamini karena itu kan salah satu apa istilahnya, kalau kami bilang itu fokus pastoral gitu ya, selain kesehatan dan pendidikan. Dan saya rasa ini nilai yang positif Pak Albert. Kerajaan Allah tidak jauh dari rumah Pak Albert. Hari Ya, ini Romo, tagline kerajaan Allah pokoknya itu. ya. Ini kamar yang saya pakai duduk sekarang ini dengerin ini sering dipakai dengerin apa buat ibadat, buat misa, sama buat Oh sholat, gitu Romo. ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Albert. Terima kasih, Romo. Silakan yang lain. Saya mau menambahkan, seperti Om Albert juga, KKI ini juga mempunyai kegiatan orang tua asuh, di mana kita membantu 6 yayasan di Indonesia. Jadi ini sudah berjalan beberapa tahun, dan sekarang memasuki term yang terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berkenan untuk turut serta di tahun berikutnya, silahkan bergabung dengan kegiatan orang tua asuh dari KKI. Gitu Romo. Jadi mudah-mudahan kerajaan Allah juga beserta semua anggota KKI ya Romo. Ini baru mau saya nyatakan, udah dinyatakan lebih dulu. Amin. Gitu. Ya, secara
apa ya, secara prinsip kan sebenarnya apa yang sudah kita jalani hanya bagian dari refleksi itu. Pertama-tama, pekerjaan yang kita lakukan memang didasarkan oleh tadi bagaimana kata kemiskinan itu akhirnya kita jadikan sebagai power, kekuatan untuk membangun kepedulian, dan kepedulian itu walaupun cita rasanya manusia akan memiliki cita rasa ilahi ketika kita menempatkan Kristus di dalam seluruh aktivitas kita. Jadi sebenarnya dalam bahasa yang lain mau dikatakan jangan hanya berhenti pada aktivitas manusiawi, karena menolong Lazarus dalam hal ini itu adalah sikap dan tanggung jawab manusiawi kita. Tetapi bukankah jauh dari itu sebenarnya kemanusiaan yang sedang kita kerjakan itu adalah keilahian yang notabene dititipkan kepada kita untuk kita hadirkan. Jadi tindakan-tindakan manusiawi kita itu akhirnya mencerminkan tindakan-tindakan Allah, tindakan-tindakan ilahi, supaya kita tidak hanya berhenti pada refleksi, ya ini kan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita sebagai manusia. Kepedulian itu hanya sebatas level manusiawi, itu baik dan tidak salah, tetapi akan menjadi lebih bermakna dan konsisten terus-menerus kita tumbuhkan. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan ilahi. Maka kalau tadi referennya adalah kerajaan Allah tidak jauh dari tempat kita, berarti sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah dalam bahasa yang lain. Maka saya cukup appreciate, cukup mendukung apa yang sudah berjalan, dan memang kita di sini ya notabene ya negara berkembang itu selalu di ruang-ruang seperti itu yang masih membutuhkan perhatian. Maka kalau kita bicara APP, aksi puasa pembangunan, sebenarnya pembangunan itu kan bukan hanya sebatas pada hal yang fisik, bangun gereja dan sebagainya. Tetapi aksi puasa pembangunan itu pertama-tama dicetuskan gerakan ini supaya setiap dari langkah yang mau kita putuskan itu memang ambil bagian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka ya pembangunan dalam bahasa ilahinya adalah pembangunan kerajaan Allah. Sehingga catatan pentingnya bukan pertama-tama bagaimana mereka akan menilai. Kan kadangkala kita tidak menutup mata, ada yang mengatakan ini kok kristenisasi dan sebagainya. Itu bukan sebuah apa istilahnya sebuah hambatan, tetapi justru ingin menegaskan kenapa kita membuat keputusan untuk berbagi, itu memang kita mengerjakan pekerjaan Allah. Toh Yesus pun juga begitu kan, di hadapan ahli Taurat dan orang Farisi, dia selalu dihujat dan tidak diterima apapun kebaikan yang dia lakukan. Demikian tanggapannya. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Romo Alif. Romo, aku mau nanya juga. Boleh. Jadi seperti saat kita membuat keputusan untuk berbagi, kadang ada intensi yang berbeda-beda. Jadi intensi itu penting atau outputnya yang penting. Sebagai contoh, kalau misalnya di Indonesia pada saat kita makan di warung pinggir jalan, kan suka ada pengamen. Jadi pada saat itu kita memberi. Cuman mungkin intensi memberi itu bisa beda-beda. Tidak selalu karena kepedulian, tapi karena biar cepat aja, atau biar nggak lama-lama, tidak merasa terganggu lagi, atau karena takut. Sama kayak kita mau kasih kayak pengemis di pinggir jalan gitu kan, kalau di mobil, kita kasih, mungkin bukan karena kepedulian, tapi karena ya takut diapa-apain gitu kan. Jadi intensinya mungkin karena takut, bukan karena kepedulian gitu. Apakah intensi itu juga penting atau outputnya? Tapi kan kita yang penting sudah memberi gitu. Atau di contoh lain pada saat misalnya kita mendengarkan
curhat orang lain, kita hadir pada saat itu, kita mendengarkan, dia merasa lega. Tapi di dalam hati kita mungkin, aduh lama banget nih, udah harus jemput anak, udah harus ini, udah harus itu gitu. Dalamnya sebenarnya tidak benar-benar menyerap atau menerima, tapi orang itu merasa terbantu dengan udah mengeluarkan unek-uneknya. Nah itu Romo, outputnya dapat nih, memberi gitu. Tapi intensi di belakangnya itu apakah berpengaruh gitu? Terima kasih Romo. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ninda. Ada dua hal yang saya rasa perlu kita sadari benar dan coba kita pilah-pilah dalam kehidupan kita. Pertama, ketika kita mau berbagi, dan itu sebagai keputusan ilahi, ya kita nggak perlu berpikir output atau intensinya. Sebenarnya bebaskan itu semua. Kenapa? Karena seperti Tuhan itu mengirimkan matahari ya untuk yang baik dan yang jahat. Dia tidak punya intensi, syukur-syukur nanti yang baik itu baik terus, yang jahat itu kalau semakin panas semoga bertobat, ya enggak juga. Tetapi Tuhan dalam hal ini menekankan bahwa ketika kita berbagi, ketika kita mau memberi, itu sudah secara otomatis yang harus kita bangun dalam diri kita bukan pertama-tama soal intensinya, atau soal outputnya, tetapi bahwa itulah cara Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, poin kedua tadi sudah dinyatakan, hadir. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya dan juga Paus Leo terakhir ini memberi tekanan bagaimana gereja itu hadir di tengah dunia. Maka dalam bahasa khotbah Paus Leo yang terakhir, ketika bertemu dengan perang, itu jawabannya sederhana. Perang itu bukan suci. Damai itu adalah kesucian. Jadi, mau menekankan benar bahwa tadi ada banyak Lazarus yang akan ditemui dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melepaskan semua dari intensi, dari output, dan kemudian kita memakai logika Allah, kata hadir itu sudah lebih dari cukup untuk menjalankan semua proses keilahian di dalam hidup kita. Terlepas dari tadi, misalnya, waduh waktunya mepet nih, harus jemput anak dan sebagainya. Tetapi catatan pentingnya, exactly-nya adalah kita itu hadir untuk dia. Perkara kehadiran kita, kadang-kala pikiran kita kemana-mana, tetapi physically kita hadir ada di situ. Maka Paus Leo juga ingin menekankan bahwa gereja itu hadir tidak di dalam situasi perang. Hadir dengan memberi statement yang tegas bahwa tidak ada dimanapun kata perang itu untuk kesucian. Karena kedamaian itulah yang paling suci. Jadi statement-statement itu mau menegaskan bahwa ya itulah cara gereja hadir. Menyerukan pertobatan, menyerukan supaya orang kembali ke hakikat di mana dia diciptakan, sebagaimana keilahian itu nyata ketika berada dalam situasi yang damai. Jadi dua aspek itu sebenarnya yang menjadi cara kita untuk membaca keilahian yang sedang kita lakukan ketika kita berbagi, ketika kita mau untuk hadir di dalam kehidupan sesama. Maka bukan pertama-tama soal intensinya atau outputnya, tetapi bahwa keputusan untuk berbagi itu murni sebagaimana Allah melakukannya untuk kita. Kan ketika Allah berbagi hidup dengan kita, kan dia tidak menuntut bahwa kamu harus mengikut apa yang dalam tanda kutip ada dalam ruang misteri ilahi. Tapi kita diberi kebebasan supaya jalan kita juga mulai mengarah ke yang ilahi dengan berbagai macam masalah supaya kita dewasakan, berbagai macam tantangan supaya kita semakin dikuatkan. Maka kan ada quote mengatakan, jangan minta kepada Tuhan bebanmu dikurangi,
tetapi mintalah kekuatan supaya kamu bisa menanggung beban hidup itu. Jadi di situ letak keilahian tindakan-tindakan berbagi itu, dengan melepaskan dari intensi maupun dari output hasilnya bagaimana. Supaya dengan begitu niat berbagi kita itu objektif. Nah, objektivitas kehidupan kita dengan hadir tadi itu menjadi cara kita belajar sebagaimana Allah memberkati, mendampingi, menyertai hidup kita. Maka tadi benar bahwa seluruh keluarga kakak ini dekat dengan kerajaan Allah. Amin. Demikian. Amin. Ya, jadi just do it aja ya Romo ya, nggak usah Betul. dipikirin. Mm-mm. Oke, sip, sip, sip. Silakan yang lainnya yang mau bertanya dan sharing. Yuk. Pak Rimbun kayaknya mau nanya Pak Rimbun. Ya, jadi gini ya Romo, Ya, kalau gimana Pak saya Embun? bikin jadi bentuk kecil dari peperangan di sini tuh Romo, Qatar ini kayaknya lagi dia mengimplementasi sikap Yesus yang berbentuk kasih Romo. Nah, jadi bayangin aja Romo ya, dia tuh kayak Qatar ini ditampar pipi kiri pipi kanan, dia tidak melakukan balasan gitu Romo. Jadi dia tetap malah dia tuh bercoba bernegosiasi, bercoba misalnya meminta supaya dihentikan gitu. Jadi ya kadang wah ternyata begini ya eh, dalam bentuk yang besar menjadi kecil kita anggap seperti gitu. Jadi itu sih. Kemudian gini juga Romo, saya ini kan udah berapa hari ini selalu saya ke pabrik ya. Jadi saya tuh sempat merenung di bis itu saya sendiri ya, dari satu bis gede saya sendiri sama driver gitu ya. Saya tuh Oke. merenung Romo. Waduh, dulu saya pernah dengar statementnya bahwa mengatakan bahwa Qatar ini begitu kaya ya. Jadi misalnya sampai dikatakan itu too big to fail gitu. Oke. Tapi melihat pabrik segede gini gitu ya, yang terbesar di dunia gitu ya, yang suaranya menggelegar setiap hari saya dengar dari kantor gitu, atau mungkin kalau jalan di lapangan itu, tiba-tiba selama berapa hari itu kayak sepi gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak pernah kita bayangkan seperti gini, tapi dalam arti gitu bahwa nggak ada yang nggak mungkin dalam di hadapan Tuhan gitu Romo. Jadi ya sesuatu orang yang mengatakan too big to fail itu ya hari ini misalnya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan cepat selesai, tapi kalau ini mungkin akan agak lama, ini bisa fail gitu. Saya sih melihat begitu sih, apa gitu ya, perubahan-perubahan atau mungkin konteks dalam kehidupan itu nggak bisa kita kita cerna dalam akal-akal, dalam pemikiran normal. Kira-kira begitu Romo. Makasih. Terima kasih Pak Rimbun. Tadi minta maaf agak pedet, tetapi paling enggak dari beberapa catatan kalau kita melihat semangat dan spirit yang mau kita bangun, saya rasa kata apa tadi, takut, kecil, cemas, yang selalu kadangkala melingkari dalam sirkulasi hidup kita itu bisa men-take over itu semua, menghandle itu semua, ketika kita punya dua unsur yang harus kita punya. Satu, kalau orang bilang, tadi dinyatakan, kalau kamu ditampar pipi kiri gitu ya, berilah pipi kanan. Atau kalau kamu diminta berjalan 1 mil, berilah 2 mil. Catatan pentingnya adalah berilah lebih. Nah, tadi kadangkala kita itu akhirnya membuat batasan-batasan dalam hidup. Ini bukan soal salah benar, bukan soal dosa atau tidak, tetapi menghambat aliran berkat dan rahmat, karena sebenarnya kita itu bisa melampaui apa yang sedang kita lakukan hari ini. Catatannya adalah sering enggak kita berani memberi lebih dari apa yang sebenarnya kita mampu.
kalau dalam bahasa rohani, itu kan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Atau dalam bahasa yang lain itu semangatnya magis. Semangat imago Dei itu adalah gambar Allah, berarti sebenarnya kita itu diciptakan plek-ketiplek dengan Allah, cuman bedanya bahwa kita masih berjuang di dunia ini, Allah menyertai dan mendampingi kita. Nah, terkadang kecemasan, kekhawatiran, atau tadi, kita itu istilahnya apa ya, terlalu over gitu ya. Sehingga membuat kita tidak punya yang lebih tahu. Kenapa? Karena kita selama ini, kalau saya pernah baca dalam satu buku soal investasi jangka panjang, kita itu lebih cenderung investasi jangka pendek. Maka nggak ada istilah memberi lebih di dalam hidup kita. Kenapa? Karena lebih dari itu kita lebih cenderung takut, khawatir, cemas. Sementara kalau kita melampaui itu, berarti kita ambil take over juga pekerjaan Tuhan, berarti kita akan meringankan pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, yang perlu kita pikirkan juga di dalam pemahaman kita sebagai orang beriman adalah ketika selain memberi lebih, kita juga diajak untuk semangat yang disebut dengan ajere kontra. Kalau dalam bahasa Prapaskah itu adalah pantang dan puasa. Dalam bahasa yang lain adalah pengosongan diri. Menjadi catatan penting hari ini, ketika kita selalu mengalami ketakutan saat di mana kita ketemu dengan yang namanya kesepian. Tadi catatan Pak Rimbun, segede ini kok sepi gitu. Jadi seolah-olah orang yang berada dalam kesepian itu adalah orang yang gagal. Dalam bahasa sederhana yang lain, kita selalu terjebak dengan kata bahwa kita itu harus selalu produktif, dan tidak produktif. Ketika tidak produktif, itu berarti bukan dalam tanda kutip manusia lagi. Tapi bukankah kita diberi akal budi yang sebenarnya bisa mendorong setiap dari kita untuk bisa keluar dari zona-zona itu. Dan cara bisa keluar dari zona itu bagaimana? Ya melewatinya, melaluinya, menjalaninya. Maka orang kadang-kala cenderung lari dari kesepian. Kenapa ya? Karena merasa bahwa itu dalam tanda kutip kegagalan. Kenapa? Sekali lagi mungkin menjadi catatan penting bagi kita bersama kan? Kita sebagai manusia sejak lahir selalu dicetak dalam kepala kita sukses, berhasil, sukses, berhasil, sukses, berhasil. Tidak pernah ada kata belajarlah dari kegagalan. Sama persis para murid yang gagal, kecewa, pergi pulang ke Emmaus, mengikuti Yesus, kok tiba-tiba Yesus wafat di kayu salib lagi. Kegagalan, kesepian. Itu adalah ruang-ruang sebenarnya yang bisa kita lalui. Kita masuk ke ruang-ruang itu dan men-take over-nya. Bukan malah kita menjadi ketakutan, lalu dia men-take over seluruh kehidupan kita. Nah, harusnya kan kita malah lebih baik menguasai itu semua. Dan kita bisa menguasai ketika apa? Ya kita bisa masuk ke situ. Kalau kita selalu lari, dan lari, ya kita nggak akan pernah bisa menemukan sebuah mutiara yang berharga dan penting bagi kita untuk menjawab tadi kata mustahil. Sebenarnya bisa kita upayakan ketika dua aspek itu tumbuh dalam hidup kita. Satu, memberi lebih, termasuk kita memberi lebih waktu untuk Tuhan, memberi lebih bagi orang-orang yang kita cintai. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk
ajari kontrak, mengosongkan diri. Dan pengosongan diri paling kosong adalah ketika Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabata. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau Yesus forsaken, Yesus yang ditinggalkan, tetapi toh akhirnya kan dia melalui itu dan mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi sebenarnya selalu ada jawaban, selalu ada konklusi, selalu ada kesimpulan, simpul-simpul yang bisa kita lalui dalam hidup ketika kita punya yang namanya spirit itu. Satu, mencoba untuk terus memberi lebih kepada Tuhan terutama, kepada orang-orang di sekitar kita prioritasnya, dan yang kedua adalah ketika kita berani ajari kontrak, mengosongkan diri supaya hidup kita semakin memiliki nilai, semakin memiliki kualitas, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Demikian Pak Rindu. Jadi kalau ke pabrik nggak usah takut Pak, datang aja. Walaupun di bis sendirian ya datang aja. Karena itu jalan terang dari Tuhan untuk Pak Rimbun bisa ketemu dengan kerajaan Allah. Kan sebenarnya kita sudah pernah tuh, ya kan, COVID itu kan gila itu. Seluruh dunia gitu kan, COVID dari kita sebenarnya pengosongan diri. Iya kan? Gerejanya kosong, dalam kekosongan di rumah kita ketemu dengan Tuhan, mungkin sarana-sarana media menolong kita, tetapi itu kan tidak bisa menggantikan apapun. Itu. Dan kita bisa melewati COVID itu. Semua baik, semua sehat, semua bisa menjalani itu, ya walaupun kita berada dalam situasi-situasi ketakutan. Ya buah COVID itu kan orang lalu rajin berdoa kan Pak. Sama seperti ada cerita kan, bagaimana supaya pastor, supaya orang ini rajin berdoa. Udah, nah, ikut aja itu bis yang sopirnya sopir dari ini armadanya Sugeng Rahayu itu loh, yang trayek Surabaya, Surabaya, Solo itu kan semua orang yang berada di dalamnya itu pasti berdoa semua itu. Supirnya ugal-ugalan ya kan. Itu malah lebih cepat dekat dengan Tuhan daripada dia datang kepada Romo atau pada Ustadz kan. Kadang-kala kita itu keguyonannya. Iya, Romo. Itu lagi kalau di pesawat ada turbulensi, wah udah semua pada Ketika ini berdoa kan, semua. oh iya, sama Pak. Saya kemarin pulang dari Jakarta ke sini juga gitu kan. Ada turbulensi kecil gitu ya, goncangan aja udah pada rame itu. Ya, itulah realitas hidup kita kan. Tapi bagaimana dua kunci tadi kita miliki, berilah lebih, kita belajar di situ, effortnya supaya ada nilai yang kita kembangkan, dan yang kedua adalah ajari kontrak, pengosongan diri. Dan ketika itu kita latihkan, saya yakin ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu malah pergi dengan sendirinya tanpa kita harus melawannya. Begitu. Oke, Terima kasih. makasih Romo. Kerajaan surga dekat dengan rumahnya Pak Rimbun. Tinggal keluar aja Pak, ketok aja itu. Oke, mari silakan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya atau sharing? Satu pertanyaan atau satu sharing terakhir ya. Silahkan.
Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih Romo untuk sharingnya hari ini, untuk renungannya buat kita. Jadi semoga dari Injil yang sudah kita dengarkan hari ini, dan dari renungan yang Romo Alip kasih, juga sharing dari teman-teman KKI semuanya, yang dibagikan hari ini bisa menginspirasi kita dan juga mengajak kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain dan mempunyai spirit untuk memberi lebih ya Romo ya. Dan menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk menghadirkan kasih, menghadirkan kebaikan dan kepedulian terhadap Tuhan dan sesama, apapun bentuknya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai berkat, seperti harta, kesehatan, pengetahuan, dan relasi. Dalam semangat masa Prapaskah ini, marilah kita dengan penuh iman menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Bagi gereja dan para gembala, semoga gereja dan para gembala senantiasa menjadi tanda kasih Allah di dunia, serta menjadi teladan bagi umat untuk menggunakan segala berkat yang dimiliki demi melayani dan menolong sesama tanpa diskriminasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat dan bangsa. Semoga para pemimpin bangsa dianugerahi kebijaksanaan, hati yang penuh kasih, dan kepedulian, sehingga mampu menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang ada demi perdamaian, serta kesejahteraan bersama, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, dan tersisih. Marilah kita mohon, kabulkan Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi yang sedang mengalami kesulitan dan kecemasan. Semoga saudara-saudari kita, juga di antara kita yang hadir di sini, yang sedang menghadapi kesulitan dan kecemasan, baik karena sakit, menghadapi masalah, maupun hidup dalam situasi konflik, dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan serta kepedulian dari sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya kami Tuhan. bagi kita semua yang menjalani masa Prapaskah. Semoga melalui masa Prapaskah ini, kita semakin menyadari berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan terdorong untuk membagikannya dengan tulus demi kebaikan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya kami Tuhan. ya Tuhan. Bagi yang ingin menyampaikan intensi doa secara pribadi, dipersilakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita doakan doa perdamaian dari Avona bersama-sama. Silakan Om Budi untuk memimpin. Doa untuk perdamaian oleh Avona. Bapa Surgawi, Tuhan atas sejarah dan Allah sumber damai, kami mengangkat hati kami kepadamu di tengah rasa takut dan kegelisahan yang membebani kawasan Timur Tengah. Ya Yesus, Raja Damai, Engkau telah bersabda, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah takut. Semoga damai-Mu berakar di dalam rumah-rumah kami, menguatkan kota-kota kami, dan merangkul seluruh kawasan ini. Lindungilah anak-anak-Mu di masa yang penuh pergolakan ini.
Sentuhlah hati para pemimpin bangsa-bangsa yang telah Engkau beri wewenang untuk memimpin di bumi ini, agar mereka memilih dialog daripada perpecahan, keadilan daripada penindasan, dan rekonsiliasi daripada kekerasan. Lindungilah mereka yang tak bersalah, yang terusir, yang lemah, dan yang sedang berduka. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk mengalahkan ketakutan dengan iman dan kebencian dengan kasih. Melalui perantaraan Santa Perawan Maria, Bunda Maria dari Arabia, Ratu Damai, semoga damai-Mu meraja di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, dan di antara semua bangsa. Sebab Engkau telah berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kami memohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal setiap kebutuhan kami bahkan sebelum kami memintanya. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, juga intensi-intensi pribadi yang telah kami ungkapkan maupun yang kami simpan di dalam hati. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu menggunakan segala berkat yang Engkau anugerahkan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah menyertai kami dalam pertemuan ini. Ampunilah kami jika seringkali menghindar dari tugas tanggung jawab untuk memperhatikan saudara kami yang membutuhkan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk membimbing kami terus mengembangkan semangat kepekaan dan kerelaan untuk memberikan perhatian kepada sesama. Berani berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang nyata bagi sesama yang membutuhkan. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kita mohon kedamaian yang ada di Qatar, di Timur Tengah, untuk keluarga kita, untuk seluruh hal yang kita upayakan hari demi hari, terutama di hari pantang dan puasa ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh kegiatan hidup kita, keluarga kita, kota kita, dan juga segala hal yang sedang terjadi di tempat kita berada, Tuhan selalu menurunkan damai, Tuhan selalu membuka pintu untuk pendamaian di antara bangsa-bangsa, dan selalu kebencian daripada perang, dan semoga keluarga kita, tempat kita bekerja, dan segala yang kita upayakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Mari kita lanjutkan dengan lagu penutup, Make Me a Channel of Your Peace dari Santa Franciscus. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury or pardon, Lord, and where there's doubt, true faith in you. Make me
there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. Where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves as we receive, and in dying that we're born to eternal life. Terima kasih banyak Romo Alif hari ini, juga untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Kita jumpa lagi hari Jumat depan. Tapi besok kita Sabtu ketemu buat jalan salib dulu ya. Kita Ya kan, foto Breka? dulu, foto dulu. Om Dodi bisa foto nggak? Bentar, ini kok nggak kelihatan semua ya? Silakan buka kameranya. Nah, itu. Jadi, oke. 22 orang. Kelihatan semua tuh. 22. Yes. 1, 2, 3. Tahan nafas. Kan. Nggak Sekali usah lagi. tahan perut ya, nggak usah. Nggak kelihatan perut ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Biar puas. Ya, puas. 1, 2, 3. Ya. Makasih. Terima Makasih, kasih Romo. Romo Ali. Terima kasih Romo Ali. Terima kasih Romo Ali. Terima kasih Romo. Berkati Doa Center. Mana? Di Semarang ya? Siapa di Semarang? Romo Alif. Magelang. Oh, Magelang. Magelang. Ya. Kota Geprok. Magelang itu terkenal dengan apanya? Geprok. Candi Borobudur. Geduk trio ya. Candi Borobudur, betul. Candi Borobudur, benar. Getuk rasanya koyo telo gitu katanya. Ya Mo ya. Geduk trio. Terus apa lagi Romo? Wajik Wi ya Romo. Ya, benar. Masih adem ya, Romo. Ya. Kalau melintas silahkan mampir. Saya di dekat alun-alun Kota Magelang. Silahkan. Ini sekarang masih mimpi untuk bisa pulang ke Indonesia nih tadi. Kenapa? Belum tahu kan? Semoga Makanya masih susah Romo. Iya ya, kita berdoa nanti setelah Lebaran semua selesai. Iya. Juga udah ada yang pulang. Biasanya Romo kalau nunggu Lebaran kelamaan Romo, sekarang aja saya Romo. Tapi ini udah lumayan reda ya. Kemarin cuma sekali. Semoga hari ini udah nggak Puji ada. Tuhan, puji Tuhan. Penerbangan sudah bertambah terus. Semoga membaiklah. Jangan Kita diomongin. aman kalau di Qatar. Mungkin yang di negara-negara tetangga yang lain mungkin masih agak deg-degan sedikit. Tapi kalau dari Pak Atan ya, Pak Rimbun ya, di Qatar relatif lebih aman. Jadi gimana, Christine mau pindah ke Qatar lagi? Boleh. Om Dodi sudah mendahului ternyata setahun yang lalu ya. Justru kemarin nanya mau balik ke Abu Dhabi gue. Gak jadi kan? Jadi kan,
Jadi ini kayaknya ini kapan bukber ini buka bersama ini nggak ada nih Oh iya supaya Sudah benar, boleh ya benar. Pak kita Rimbun juga. ya? Iya Sudah dong. Udah boleh boleh kan ya? ya kemarin? Mulai buka Udah, kata Ramadan tent. udah buka Iya, lagi. di dalam hotel udah boleh Oh, katanya. oke. Di Oh, dalam ya. oke. Iya, Katanya asalkan di dalam, tidak mau Oke, piknik oke. gitu kita. Hah? Hari ini Mau kan kemana? puasa toh. Hari ini puasa Iya. dan pantang ya, perlu buka. Oh iya Oh ya, iya, Jumat. nanti sore. Benar. Terima sampai kasih jam di berapa Kaki hari Jumat tuh. Romo puasanya Romo? Apa? Sampai jam berapa itu puasa Romo kalau hari Jumat Romo? kita kan nggak pakai buka atau Nah, sahur. kalau kita kan Oke anu, jamnya tuh loh. Wah, enggak, sebenarnya jamnya tuh jelas kok, Pak. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Itu waktu oke. doa Angelus. Iya, Itu bisa dipakai untuk buka. Oke. Kita itu jam-jam puasa. Tuhan itu jelas kok, Pak. Jam Tuhan tuh. Oke. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Oh, bukannya 3 kali mau? Makanya, Sahurnya Jadi makan kapan? 3 kali dong. Maunya. loh, itu tinggal keyakinan. Ada yang 4, ada yang 6 kali. Bahkan ada yang nggak peduli. Yang Masing-masing nggak ya Romo kenyang ya. kan, Nah, kalau yang makan kenyang kan sekali kan ya mau. Tapi kalau Nyemilnya. nyemil-nyemil kan nggak kenyang kan boleh ya. ya itu sesuai dengan Keyakinan. keyakinan Iya, masing-masing. seperti kata Panji ya, gitu. Itu kan keyakinan saya. Betul, betul, betul. Jadi gini Mbak, Makasih ya merasa Romo. tidak kenyang. Makasih Terima kasih ya banyak. semuanya. Tuhan berkati. Oh Tuhan iya. berkati. Sehat selalu, Bye. sehat selalu. Sampai ketemu minggu Semoga depan, lekas Romo. pulih semuanya, Romo. lekas damai semuanya. Amin. 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 Thank you, Romo. Sampai ketemu. Oke. Jadi kita Oke. gimana ini? Jadi siapa yang mau berikutnya menyusul pulang? Hari ini Om Begawan pulang, kemarin Yoshi udah pulang. Om Oh Dodi, iya. Sis Lisa, berikutnya. Ini yang mau pulang duluan nih. Ah, kucing. Gara-gara Kalau ada Ucing yang nggak mau bisa dititipin pulang. kucing, kalau ada yang mau dititipin kucing ini Kemarin yang mau diungsiin duluan kucing. kemarin kan ada temen SMP di atas Moskow ya. Dia bilang itu si Menhan lagi ketahan di KBRI kan. Terus dia bilang sama aku, kamu cari tuh. Dia kenal, bilang aja temenku gitu. Aku bilang, ngapain cari Wamenhan? Kecuali kalau dia bisa titipin meongku 4 pulang, aku cari dia. Titipan sih banyak, masalahnya balik ke sininya lagi nanti gimana. Tapi teman Kalau yang cuma di ngobrol-ngobrol Indonesia buat juga udah mau datang kok. Jadi kenapa? maksudnya teman yang di Indonesia juga udah ada yang mau Pada mau datang. balik. Maksudnya transportasi sekarang sih nggak masalah ya, kayaknya bisa diatur. Malah walaupun visanya mati tetap suruh balik ya. Nggak ada alasan kabur. Oke, pamit dulu. Pamit Ya, ya. Baik, makasih. baik. Happy Bye. weekend. Stay safe semua. Semua, oke, happy weekend, oke. Bye.